Channel Learn English with Mr. Agung ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana belajar bahasa Inggris secara otodidak. Nah, di sini saya sudah membagi tipsnya menjadi 5 poin ya. Oke, kita langsung saja cek. Yang pertama adalah find your why. Jadi temukanlah alasan kenapa saya harus belajar bahasa Inggris. Jadi kita bisa menggunakan pain and pleasure. Nah, pain and pleasure ini dikemukakan oleh Anthony Robbins, seorang motivator yang sangat berhasil dalam bidangnya. Jadi, pain ini adalah rasa sakit, pleasure adalah rasa senang. Jadi, maksudnya di sini adalah kita harus bisa memberikan suatu gambaran pain, rasa sakit, dan kesenangan yang ditimbulkan jika kita melakukan sesuatu. Nah, contohnya ya, ajukan pertanyaan pada diri sendiri, kenapa saya harus lancar bahasa Inggris? Jika saya tidak lancar, bagaimana? Nah, kenapa saya harus lancar bahasa Inggris? Karena kan pekerjaan yang baik. Saya ingin lulus tes untuk bisa mendapatkan universitas yang baik di luar negeri. Tentu saja kan harus membutuhkan kerja ekstra ya. Jadi untuk tes TOEFL, tes IELTS itu membutuhkan pembelajaran yang lumayan lama. Jadi maka dari itu motivasi kita untuk belajar sangat penting. Nah, motivasi ini harus ditimbulkan dari diri sendiri dan kita bisa menggunakan pain and pleasure ini. Nah, jika saya tidak lancar bagaimana? Nah, kita harus bisa betul-betul membayangkan pain atau kekecewaan, rasa sakit yang ditimbulkan jika saya tidak lancar. Jika saya tidak lancar bagaimana? Tentu saja kan saya merasa malu ya. Saya tidak lulus interview, kemudian bagaimana perasaan orang tua kita mendengar anaknya tidak lulus. Jadi hal itulah yang akan membuat kita mempunyai motivasi yang lebih untuk belajar. Itu yang pertama ya. Jadi pastikan kita betul-betul mempunyai alasan yang sangat kuat untuk belajar bahasa Inggris. Oke, yang kedua adalah spend at least 15 minutes a day to practice your English. You can listen and sing the song you like, listen and read aloud a text in English. www.trainyouraccent.com. Jadi, segala sesuatunya perlu latihan ya. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan untuk bisa ahli dalam bidang tersebut, kita harus melakukannya berulang-ulang. Jadi tidak perlu waktu yang lama gitu ya. Jadi satu hari belajar 10 jam, tidak seperti itu. Jadi bisa belajar 15 menit saja sehari. Jadi kita bisa mendengarkan, kemudian menyanyikan lagu-lagu yang kita suka gitu ya. Kemudian mendengarkan, kemudian membaca teks dalam bahasa Inggris keras atau istilahnya lah reading aloud. Nah, dalam hal ini saya sangat merekomendasikan sebuah website yang dibuat oleh seorang Amerika ya. Jadi trainyouraccent.com. Jadi di sana ada teks. Jadi nanti di sana boleh dibuka ya. Oral reading. Nah, dibuka di sana ada topik-topiknya, kalian bisa dengarkan. Nah, kebetulan kan dibuat oleh native speaker. Jadi didengarkan, dibaca, dan dilatih berulang-ulang. Mungkin pertamanya lidah kita akan terasa aneh ya. Jadi karena kita kan terbiasa berbicara dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing, akan terasa aneh kalau kita belajar pertama kali. Tetapi ketika kita belajar seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai sebulan, lidah kita akan terbiasa. Karena kan yang kita latih adalah mulut kita untuk berbicara. Oke, yang ketiga adalah sadarilah membuat kesalahan itu wajar. Going dan evaluate, ya, keep going and evaluate. Sadarilah bahwa ketika kita belajar pasti kita akan membuat kesalahan, ya, kecuali kita tidak melakukan apa-apa. Jadi pasti nggak pernah membuat kesalahan. Jadi ini sering sekali saya dengar dari murid-murid saya ya. Jadi mereka sering mengatakan nggak apa-apa Pak kalau salah, ya nggak apa-apa ya. Ya setidaknya kita membuat kesalahan, kita belajar. Misalnya kita mengatakan I am go. Nah, saya kadang-kadang memperbaiki kalimat mereka dengan mengulang apa yang mereka katakan. Contohnya, I am go to school. Okay, so you go to school? Oh yes, sir, I go to school. Itu ya. My hobby is swimming pool. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Ini kalian belajar. Ini proses ya, proses untuk belajar. Nah,
Jadi, oh, so your hobby is swimming. Oh, yes, sir, my hobby is swimming. So, you usually swim in the swimming pool. Yes, sir, I swim in the swimming pool. Ya. Jadi, melalui kesalahan itu kita tahu yang benar ya. Oke. Kemudian, knife, knowledge. Nah, itulah yang sering dikatakan oleh peserta didik yang pernah saya ajar. Tapi, knife, knowledge. Tanpa kita tahu atau pernah mengatakan knife atau knowledge, kita nggak akan pernah tahu bahwa yang benar adalah knife atau knowledge. Ya, jadi sadarilah bahwa kita harus menyadari apapun yang kita lakukan, kita perlu melakukan kesalahan. Ya, orang mengatakan bahwa we need experience in our life, and sometimes to get the experience, we need to do mistakes. Ya. Ya, kadang-kadang kita memerlukan pengalaman dalam hidup, dan untuk mendapatkan pengalaman itu, kita perlu melakukan kesalahan. Jadi, kesalahan adalah bagian dari pengalaman hidup, ya. Oke. Kemudian, find partner to practice. Carilah teman untuk berlatih bahasa Inggris. Apakah itu teman mempunyai teman di luar negeri, atau teman-teman di kampus atau sekolah. Jadi, latih bahasa Inggris, apakah melalui WA, ya, chat menggunakan bahasa Inggris seperti itu, jadi nggak usah gengsi. Ya, partner to practice. Kemudian surround yourself with English. Kelilingilah diri kita dengan bahasa Inggris. Ya, contoh film, WA, FB dalam bahasa Inggris. Kemudian songs atau lagu ya, yang seperti saya bilang tadi. Jadi lagunya didengarkan, kemudian dinyanyikan, didengarkan, dinyanyikan berulang-ulang. Jadi repetition is power. Jadi pengulangan itu adalah sebuah kekuatan ya. Apapun yang kita ulang, itulah yang menjadi kekuatan kita. Kalau kita sering bergaul dengan orang merokok, kan otomatis kita juga lama-lama bisa merokok gitu ya. Jadi kita mengelilingi diri kita hal-hal yang positif ya, dengan movie bahasa Inggris, WA, FB, kemudian lagu-lagu. Nah, jadi saya akan rangkum semuanya. Jadi find your why, harus temukan alasan yang sangat jelas dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian alokasikan waktu minimal 15 menit sehari ya untuk melatih bahasa Inggris. Menggunakan website trainyouraccent.com. Kemudian sadarilah membuat kesalahan itu wajar. Keep going dan evaluate ya. Kesalahan itu sangat wajar, bahkan native speaker, saya pernah menonton seorang native speaker, itu juga buat kesalahan ya, dalam hal grammar. Jadi, kalau mereka buat kesalahan, kita juga wajar membuat kesalahan, dan kita harus keep going ya, harus tetap belajar, evaluasi diri, sampai betul-betul menguasai bahasa Inggris ya. Oke. Kemudian find partner, kemudian surround yourself in English. Ingat, kelilingi diri kita dengan bahasa Inggris ya, jadi saya pernah juga melihat orang yang pertamanya dia nggak bisa bahasa Inggris ya, tapi karena dia menikah dengan orang asing, setiap hari dia ngomong, jadi dia dengar, dia ngomong, dan bahasa Inggrisnya bagus sekali. Oke? Ya, saya kira itu tips untuk belajar bahasa Inggris otodidak. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Okay, I think that's all, and see you next time. Bye-bye.